Lapak getah karet yang ada di Tiu Indraloka Jaya, Kecamatan Wei Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat Tubaba, diduga mencemarkan lingkungan setempat sehingga dikeluhkan warga sekitar. Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Sebab, dari udara sudah tidak asri lagi dan sangat bau hingga sampai menyengat bila melintasi tempat tersebut, bahkan limbahnya pun sangat dikhawatirkan warga bila meresap ke sungai dan apalagi ke sumur warga sekitar. Lapak karet tersebut terletak di tengah padatnya pemukiman penduduk. Sedangkan lapak karet itu milik PT Kirana Permata dan pemilik PT itu bernama Sitopu sebagai manajer perusahaan. Lapak itu berdiri sejak tahun 2013 lalu. Hal itu dikatakan beberapa orang warga yang kerap berlalu lintas di wilayah tempat lapak karet tersebut dan enggan diwawancara. Izin Pak, terkait dengan perusahaan yang mana notabene informasinya di lingkungan banyak sekali yang komplain Pak. Apa sih Pak yang dipermasalahkan? Jadi begini Pak, saya sendiri selaku warga Indraloka Jaya, Kecamatan Wai Kenanga, dan jelasnya saya berdomisili di sini pas depan depo Kirana Permata, pusat Kirana. Jadi saya selaku warga di sini terus terang semenjak perusahaan ini berdiri di tahun 2013, saya selaku warga terus terang saya merasa keberatan. Keberatannya dalam hal terutama lingkungan. Dan dengan sekarang ini saya merasa terganggu terlebihnya dalam kesehatan. Polusinya ya Pak? Baunya minta ampun. Jadi saya ini entah sama siapa saya mengadu. Cuman mungkin ya media inilah yang bisa menjembatani saya, membantu saya supaya nasib kami ini terutama keluarga saya ini dipertimbangkan oleh pihak perusahaan. Selama ini apa yang pernah terjadi Pak, dampak dari limbah karet tersebut Pak? Yang jelas terutama itu di polusi udaranya sangat menyengat, bau sekali. Terus berketepatan juga memang lingkungan kami ini dengan Kirana Permata ini, depo nasional Kirana Permata ini memang bertetangga 11 dan tidak jauh, cuman jarak hitungan berapa meter, mungkin media bisa lihat lah. Pernahkah selama ini terjadi ada pencemaran terhadap sumur bor apa gimana gitu Pak? Dulu sudah pernah, di waktu sumur bor saya bentuk di belakang rumah memang sudah tercemar dulunya. Cuman masalah itu sudah pernah kita bawakan sampai dimediasi oleh Polres Tulang Bawang. Jadi dengan kesimpulan kita pindah sumur bor, kita gali depan rumah dan sampai sekarang memang sumur bor itu masih tingkat aman. Cuma kita nggak tahu kalau mungkin airnya tercemar, saya nggak tahu sih. Cuma tanggapan pihak desa sendiri gimana Pak? Ya, keluhan Bapak? Pada waktu itu di desa saya udah usulkan kepada pamong setempat, terutama kepada Pak Cariknya sudah kita usulin tentang masalah Kirana ini. Saya ini merasa keberatan sih dengan polusi udaranya yang sangat menyengat sekali. Dan itu pun saya sudah bilang juga kepada pihak pimpinan depo yang ada di sini supaya lingkungan ini diperhatikan, terutama dalam tingkat kebauannya. Oke Pak, terima kasih atas wawancara ini. Cuma setahu Bapak ada informasi kalau limbah dari sini itu dibuang ke jauh Pak. Kok masih aja ada dampak terhadap lingkungan Bapak? Jadi begini Pak, memang betul limbah itu kan di sudut mereka dibawa ke, kalau nggak salah ke Wayabung. Cuman kan posisi mobil ini kan antri Pak. Jadi mobil itu sudah parkir di samping rumah kita. Air yang netes itu kan otomatis tergenang di samping rumah kita. Lagi pula dia selokan mereka ini untuk pengaliran air limbah untuk masuk ke bak itu kan nggak berjalan normal. Jadi tergenang. Jadi itu yang buatkan bau menyengat. Baik Pak, terima kasih atas wawancara ini. Semoga ada para pihak yang memperhatikan keluhan Dari Bapak. hasil investigasi media ini, informasi yang didapat diduga kalau pihak Tiu setempat telah dapat jatah dari PT atau lapak karet itu sebesar Rp1.500.000 per bulan. Namun apa yang terjadi bagi korban yang terkena dampak dari lapak karet tersebut tidak ada kompensasi dari PT itu. Warga juga berharap kepada perusahaan itu agar memberikan kompensasi sebesar Rp1.500.000 per bulan seperti yang didapat Tiu Indraloka Jaya.
Sekretaris Tiu Indra Lokajaya, Saiden ketika diwawancarai mengatakan, masalah Dari Tiu siap menerima keluhan ataupun aspirasi dari masyarakat. Apabila memang masyarakat itu ada keluhan, nanti kita bisa jembatani, kita mediasi, kapan, di mana nanti kita ketemu, mau di kantor desa ataupun di tempat yang disepakati, kami siap menjembatani. Artinya supaya di antara perusahaan dan masyarakat sudah ada titik temu. Kalaupun nanti ada yang komplain, itu yang komplain siapa, berapa orang, coba nanti dibantu, disampaikan, kumpulkan, nanti kita mediasi. Tiu selalu siap, kita orang desa selalu siap untuk menerima aspirasi masyarakat. dari tahun 2013 Pak, apa sih yang selama ini mereka keluhkan Pak? Setahu Bapak, karena ada informasi dulu Pak, pernah sampai diselesaikan di kepolisian. Ya kalau keluhan, yang namanya keluhan masyarakat kan bervariasi. Ada yang bau, ada yang ya macam-macam lah variasi. Cuman kan selama ini setelah kejadian dulu itu sampai sekarang belum ada yang mengadu secara langsung, beberapa orang atau yang komplain itu belum. Cuman ada satu lah, ya Pak Manik pada saat itu ngobrol ke saya, ya saya siap untuk mengakomodis untuk menerima aspirasi itu. Usahakan ya jangan hanya Pak Manik lah kan, berapa lingkungan yang merasa terdampak, biar sama-sama kita selesaikan. Kalau memang mau diselesaikan, kita jadwalkan. Cuman berapa orang yang komplain kan kita belum tahu, karena belum ada laporan ke sini. Sampai saat ini Pak, kontribusi perusahaan tersebut terhadap Tiu bagaimana? Kalau kontribusi memang perusahaan itu ya ada sedikit kontribusi ke desa, kurang lebih 1.500.000 itu untuk kegiatan kemasyarakatan dan sosial. Artinya 1 bulan sekali apa? 1 bulan sekali ada. Itu larinya untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan, misalnya ada gotong royong untuk rokoknya, untuk makannya, nah itu dan lain-lain lah. Ibarat kegiatan yang tidak tercover di dana desa, itu bisa pakai dana itu. Kira-kira kapan Pak ada penindakan setelah ada pengaduan? Iya, saya nunggu laporan dari masyarakat itu langsung kan gitu. Menurut sampean kan ada, makanya saya tunggu. Kalau memang ada, Dikala di lokasi lapak tersebut, pemilik perusahaan atau lapak tersebut tidak ada di tempat. Bahkan dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak dibalas, bahkan dihubungi melalui telepon selulernya belum sempat diangkat beliau, namun terekam bahasa seorang satpam yang bertugas di lapak tersebut ketika mengambil video. Ia melarang media ini mengambil video dan ia mengatakan bila mengambil video di lokasi tersebut melanggar undang-undang. Begitulah bahasa seorang satpam di tempat tersebut. Laporan, tim, editor, Yanto Jerry, copyright, Tunggal Berita Lampung.